Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah, dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga yal tiba harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, jangan lupa dukung terus ya dakwah channel kabar Islam, juga channel-channel muslim yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira wa ahsanal jaza kepada kalian semua yang telah mendukung dakwah channel kabar Islam, juga channel-channel muslim yang lainnya. Nah, baiklah saudara dalam kesempatan kali ini ada sebuah cuplikan video yang menarik ya, dimana pertama ada seorang wanita yang berhijab ya, memakai kerudung, tetapi ternyata itu adalah seorang murtadin. Apakah ini CS-nya Mikana ya? Wallahualam. Nah, saudara dalam kesempatan ini seorang murtadin ditampol ya, dijawab telak oleh jawaban dari seorang mu'alaf cerdas mulai cantik. Baiklah alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak bagaimana cuplikan videonya. Persepsi saya sebagai seorang murtadin, sebagai seorang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, mengenal ajaran Tuhan Yesus. Oke? Tanggapan saya di statement Kak Yusi yang pertama adalah, ya, Kak Yusi coba tunjukkan di mana ayat di dalam Alkitab ya yang menyatakan Tuhan Yesus adalah seorang nabi, ya, tolong tunjukkan. Karena bagi saya Kak Yusi, Tuhan Yesus adalah guru besar, imam besar, raja di atas segala raja, tabib ajaib, juru selamat dunia, Bapa yang kekal, Allah yang benar, Allah yang sejati, dan teladan sempurna ya. Kalau Kak Yusi cermat ya, dulu sering baca Alkitab, pasti Kak Yusi akan mendapati bahwa Tuhan Yesus itu sungguh sempurna seluruh ajarannya ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan Tuhan Yesus itu adalah Allah. Oke? Dan statement nomor 2, aduh Kak Yusi, kok Kak Yusi tega sih sama diri Kak Yusi sendiri, begitu menonjolkan ketidaktahuan Kak Yusi akan isi Alkitab loh. Karena konteks dari Yesaya 43 adalah Allah adalah satu-satunya penebus. Nah, kamu paham nggak garis besar dari makna kata penebus? Jadi secara garis besar dari pasal 33 ayat 1-28 yang Kak Yusi ambil adalah bicara tentang juru selamat. Terlebih di ayatnya yang ke-11 Kak Yusi udah baca kan? Dan di ayatnya yang ke-12 Allah Yahweh sendiri berkata bahwa dia sendiri yang akan memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan semua itu ada di kitab perjanjian baru ya, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Nih ayatnya ya Kak Yusi. Dan statement nomor 3 adalah, Kak Yusi, kami sangat paham benar akan ketawitan ya. Baca Yohanes 30 ayat 10. Oke? Dan statement nomor 4 adalah, dan menurut kami yang menjadi jurang antara kami dan Kak Yusi adalah bahwa Kak Yusi menyamakan seorang nabi dengan Tuhan kami ya, sangat berbeda. Statement nomor 5, Kak Yusi, banyak sekali dalil-dalil tentang keilahian Tuhan Yesus nih ya. Baca Kak Yusi. Kak Yusi, statement nomor 6, firman Yesus yang menghakimi, artinya firman Allah yang menghakimi. Yesus adalah Allah. Nah, baiklah sahabat serius bela, itu sebuah cuplikan video ya. Ini adalah seorang murtadin ya, wanita murtadin ini ya, wanita yang berkerudung, yang berhijab ini bukanlah seorang muslimah, melainkan murtadin seperti Mikana ya. Dia itu menuhankan Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Dalam kesempatan itu sudah jelas ya, dia menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh seorang mu'alaf kita, Yesi, dia itu kepanasan. Dia tidak mengakui dan tidak terima kalau dikatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu hanyalah seorang utusan. Nah, sahabat alhamdulillah, ini menjadi pembelajaran bagi kita ya, dan jadi ya penambah keyakinan buat kita semua ya. Apa yang disampaikan oleh seorang Mbak Yesi ini sangat logis dan berdasarkan dengan Alkitab dahulunya. Baiklah sahabat alhamdulillah, mari kita simak cuplikan video dari seorang Mbak Yesi ini ya, mu'alaf kita, saudara kita yang baru. Silakan. Baik, sebenarnya bukan kurang jelas ya, cuman di sini aku ingin memperbaiki kata atau posisi Yesus yang sebenarnya gitu loh. Tapi di sini kita sama-sama belajar aja ya. Di sini aku bakal mempresentasikan, membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar nabi, bukan Tuhan, berdasarkan Alkitab atau Bible, untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar nabi, bukan Tuhan.
Siapa yang paling tepat menjelaskan status Yesus di dalam Alkitab? Tentu saja jawabannya Allah, Yesus, dan orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Tentu kesaksian Allah dan Yesus itu yang paling kuat. Kemudian kesaksian orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Di sini aku bakalan memulai kesaksian yang paling rendah dulu, yaitu orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Karena mereka yang bergaul langsung dengan Yesus, beda dengan orang-orang yang hidup 2000 tahun kemudian. Tentu kesaksian bergaul dengan Yesus, berbicara langsung dengan beliau, merekalah yang paling tahu siapa Yesus. Baik, kita baca di Matius pasal 21 ayat 11. Dan orang banyak menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ini tertulis di Injil Alkitab atau Bible ya. Lanjut, Markus pasal 14 ayat 65, lalu mulailah beberapa orang yang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terkait. Boleh ya nanti dibaca di dalam Alkitabnya. Jadi mereka yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan Nabi Yesus, tapi orang Kristen tidak mau mengatakan Nabi Yesus, tapi Nabi Isa. Kalau Yesus, Tuhan Yesus, tapi kalau di dalam agama Islam kita menyebutnya Nabi Isa. Selanjutnya Lukas pasal 24 ayat 19. Kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Lanjut, Yohanes pasal 7 ayat 40. Berapa orang di antaranya orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Jadi orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan Yesus itu adalah nabi. Aku lebih percaya orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus ketimbang orang-orang yang hidup 2000 tahun kemudian. Jadi ini kesaksian dari Yesus sendiri, ini derajatnya lebih tinggi ya, karena ini kesaksian dari Yesus sendiri. Aku belajar dari Alkitab. Injil itu terdiri dari 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan keempat-empat Injil ini semuanya Yesus mengaku dengan jujur dan polos bahwa dia itu nabi. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kita baca ayatnya. Di Matius pasal 13 ayat 27, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus sendiri berkata bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Markus pasal 6 ayat 4, Lukas pasal 4 ayat 24, Yohanes pasal 4 ayat 44. Ini bunyinya hampir sama aja, kalau mau tinggal baca. Jadi Yesus sendiri memberi kesaksian dia nabi. Injil Matius nabi, Injil Markus nabi, Injil Lukas nabi, Injil Yohanes nabi. Ini Yesus sendiri loh, lebih jelas ketimbang kesaksian orang-orang hidup zaman sekarang. Selanjutnya Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Lanjut, di Markus pasal 12 ayat 29 jawab Yesus. Dia jawab Yesus ya. Hukum yang terutama ialah, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ini jawab Yesus nih. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu Paulus. Seharusnya yang berhak mengatakan itu Yesus sendiri. Dalilnya di mana? Nih kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 26. Jadi seluruh kaum Israel bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kemudian di Filipi pasal 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tentu kita lebih taat kepada Allah daripada manusia. Tentu kesaksian Yesus lebih kuat, apalagi kesaksian Allah. Allah itu bukan manusia. Yuk kita baca di 1 Samuel pasal 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesali, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Nah, kemudian kesaksian Allah
tidak ada Tuhan selain Dia di Ulangan pasal 4 ayat 35. Kita baca, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia di Ulangan pasal 4 ayat 39. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Kesaksian manusia kita bisa menerima, tapi kesaksian Allah. Ya, baiklah sahabat-sahabat Ridwanillah, ya, kesaksian Allah lebih kuat. Ini juga cuplikan dari seorang Mbak Yesi, mu'alaf kita, mu'alaf cerdas, mu'alaf cantik, pintar ya. Dah, sahabat Ridwanillah, dalam kesempatan ini kita melihat dua seorang perempuan, seorang wanita. Yang satu itu murtadin dan yang kedua itu adalah mu'alaf. Nah, sahabat Ridwanillah, sebelumnya kalau boleh kita menilai ya, melihat dari segi bahasa kedua perempuan, kedua wanita ini, yang pertama seorang murtadin, yang kedua mu'alaf ini, terlihat jelas ya menonjol dari seorang murtadin ini, dia itu ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan lebih baik dari seorang mu'alaf Mbak Yesi ya. Padahal kalau kita dengarkan apa yang disampaikan seorang Mbak Yesi ini, ya tidak menyakiti umat Kristen, tidak menyakiti dia, tidak menyakiti para murtadin, melainkan itu hanya sebuah kesaksian dari seorang Mbak Yesi. Dan juga sudah jelas ya, ini tampolan. Jadi Mbak Yesi ini ya memberikan kesaksian bahwa ternyata Nabi Isa atau Yesus menurut Alkitabnya sendiri itu ya bukan Tuhan, melainkan hanya seorang nabi, melainkan hanya seorang utusan. Ini tiga orang atau tiga golongan yang dipercaya, yakni orang-orang yang sejaman hidup dengan Nabi Isa atau Yesus itu sendiri, dan kedua Yesus itu sendiri atau Nabi Isa, dan yang ketiga yang mengutus yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sudah jelaskan, sudah dibacakan oleh seorang Mbak Yesi, mu'alaf kita ini. Ini sudah jelas bahwa Mbak Yesi ini tidak seperti yang dikatakan oleh si murtadin pertama. Mbak Yesi itu tidak tahu, tetapi apa yang dikatakan oleh seorang Mbak Yesi ini tidak keluar dari Alkitabnya. Nah, sahabat seluruh ikhwan fillah, ini sebuah pelajaran bagi kita ya. Apa yang disampaikan oleh seorang Mbak Yesi ini ternyata di dalam Alkitab, ternyata di dalam kitabnya orang-orang Kristen itu juga mengakui bahwa Nabi Isa alaihi salatu wasallam atau Yesus itu hanyalah utusan. Tidak menyebutkan Yesus atau Nabi Isa itu adalah seorang Tuhan. Maaf, adalah Tuhan. Melainkan Nabi Isa atau Yesus itu sendiri hanya diutus, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah, atau yang mereka sebut ya Bapak, kata pendeta ya. Ya, baiklah sahabat Ridwanillah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak, yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata hilaf dan catatan. Jaga keluarga kita, jaga sahabat kita, jaga kerabat-kerabat kita dari orang-orang yang ingin memurtadkan kita. Terlebih, jangan sampai tertipu dengan busana yang mereka kenakan, yang mereka pakaikan. Nah, sahabat Alhamdulillah, mohon maaf bila ada kata hilaf. Akhir kata, hadanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.